Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji suami atau istri menolak hak yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yang artinya pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Di lain ayat, dan bagi istri-istri itu ada hak sebagaimana atas mereka ada kewajiban-kewajiban dengan cara yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, karena ayat inilah maka saya berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Kewajiban suami mencukupi semua keinginan, kebutuhan istrinya, dan kewajiban istri taat menurut pada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah di Hajatul Wada bersabda, ingatlah hendaknya kamu berlaku baik terhadap istri-istrimu, maka sesungguhnya mereka bagaikan tawanan di tanganmu. Kamu tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu, kecuali jika mereka berbuat lacur yang terbukti. Maka bila berbuat demikian, maka boikotlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka pukulan yang tidak melukai. Maka jika telah menurut, maka jangan kamu cari-cari jalan yang lain. Ingatlah bahwasanya untukmu ada hak atas istri-istrimu, dan bagi istrimu juga ada hak atas kamu. Hak kamu atas mereka, mereka tidak boleh memasukkan ke rumahmu orang-orang yang kamu tidak suka. Juga tidak boleh memasukkan ke bilikmu orang-orang yang tidak kamu suka. Dan hak mereka atas kamu harus berlaku baik dalam memberi pakaian dan makanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak istri atas suami harus diberi makan jika ia makan, dan diberi pakaian jika ia memakai, dan tidak boleh memukul muka dan tidak mengejek-ejeknya, dan tidak boleh memboikotnya kecuali di dalam rumah. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap laki-laki yang nikah dengan wanita dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi di dalam hatinya tidak akan membayarnya hak istrinya itu, atau niat menipunya sehingga belum juga dibayar maharnya, maka akan menghadap pada Allah pada hari kiamat sebagai pelacur. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu yang terbaik budi pekertinya dan lunak jenaka pada keluarganya, dan sebaik-baik kamu yaitu yang terbaik pada istrinya. Maisarah bin Ali dan Ar-Rafi'i keduanya berkata, sesungguhnya seorang suami bila melihat istrinya dan disambut oleh istrinya
maka Allah melihat keduanya dengan pandangan rahmat-Nya. Kemudian jika ia memegang tangan istrinya, maka bergugurlah dosa keduanya dari sela-sela jari-jari keduanya. Hak suami atas istrinya yaitu tidak boleh menolak permintaannya terhadap dirinya meskipun ia di atas kendaraan, dan tidak boleh berpuasa sunat walau seharian pun kecuali dengan izin suaminya. Dan jika ia melanggar maka berdosa dan tidak diterima amalnya. Dan tidak boleh memberi sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Maka jika berbuat itu, maka pahalanya untuk suaminya dan dosanya tetap pada istrinya. Dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Maka jika melanggar, dikutuk oleh Allah dan malaikat, sehingga taubat atau kembali meskipun suaminya dolim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang istri belum menunaikan kewajibannya terhadap Allah sehingga menunaikan kewajibannya terhadap suaminya semua, dan andaikan memerlukan dirinya di atas kendaraan, tidak boleh menolaknya. Seorang perempuan datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sepupuku meminang aku, maka ajarkan padaku apakah hak suami atas istrinya, maka jika dapat saya laksanakan, maka saya nikah. Jawab Nabi Muhammad SAW, hak suami itu besar sehingga andaikan mengalir dari hidung suami itu darah atau nanah atau lalu dijilat oleh istrinya, belum juga terbayar hak suami itu. Dan andaikan manusia dibolehkan sujud pada suami, niscaya saya perintah istri sujud pada suaminya tiap-tiap datang masuk padanya karena kelebihan yang diberikan Allah padanya. Maka berkata perempuan itu, demi Allah yang mengutusmu, dengan hak saya tidak nikah selama hidupku di dunia ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, terjadi pada suatu keluarga sahabat Ansor, mereka memiliki unta yang selalu digunakan untuk mengambil air dari sumur. Tiba-tiba pada suatu hari unta itu mogok dan tidak jinak lagi sehingga mereka takut mendekatinya. Maka mereka pergi menyampaikan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW dan bersabda, ya Rasulullah, kami mempunyai unta yang biasa kami pergunakan untuk menimba air dari sumur. Tiba-tiba kini mogok dan kami tidak dapat menyiram pohon dan kebun kami. Maka berdirilah Nabi Muhammad SAW serta mengajak beberapa orang sahabat sehingga sampai dan masuk di kebun orang Ansor itu, sehingga untanya jauh dari arah pintu kebun. Lalu berkata sahabat Ansor, kami khawatir atas dirimu ya Rasulullah, sebab unta itu telah menjadi liar dan buas. Jawab Nabi Muhammad SAW, tidak apa-apa. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melihat unta itu, tiba-tiba unta itu datang mendekat pada Nabi Muhammad SAW sehingga sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memegang ubun-ubunnya
dan dituntunnya sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan tiap hari. Maka berkata sahabat-sahabat itu, "Ya Rasulullah, binatang tidak berakal sujud kepadamu. Sedang kami berakal, maka lebih layak bersujud kepadamu." Jawab Nabi Muhammad SAW, "Tidak layak seorang manusia sujud pada sesama manusia. Dan andaikan boleh seorang manusia sujud pada manusia, niscaya saya perintah istri sujud pada suaminya, karena besar haknya atasnya. Dan andaikan dari atas kepala hingga telapak kaki suaminya itu luka yang mengeluarkan darah dan nanah, kemudian disambut oleh istrinya dan dijilatnya, maka masih belum menunaikan hak suaminya." Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang sabar terhadap akhlak yang jelek dari istrinya, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana yang diberikan pada Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Yang sabar atas akhlak suami yang jelek, maka akan diberi oleh Allah pahala sebagaimana pahala Siti Asiyah istri Fir'aun." Diriwayatkan seorang datang akan mengeluh pada Umar radhiyallahu an tentang gangguan istrinya. Maka ketika sampai di muka pintu rumah Umar radhiyallahu an, dia mendengar suara istri Umar radhiyallahu an juga melawan dan marah-marah pada Umar radhiyallahu an, sedang Umar tidak melayani dan tinggal diam. Maka ia segera kembali sambil berkata pada dirinya, "Kalau begitu keadaan Amirul Mukminin dengan istrinya, maka bagaimana keadaanku?" Tiba-tiba Umar radhiyallahu an keluar lalu memanggil orang itu dan bertanya, "Apakah keinginanmu?" Jawabnya, "Ya Amirul Mukminin, aku datang untuk mengeluh kebenaran dan cerewetnya istriku. Mendadak saya mendengar istrimu begitu juga. Maka segera saya kembali sambil berkata pada diriku, jika keadaan Amirul Mukminin dengan istrinya begitu lebih keadaanku." Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Hai saudaraku, saya terima keadaan itu karena jasa-jasanya padaku. Dia sebagai tukang masak makananku dan pencuci pakaianku dan yang menetei anakku. Padahal semua itu bukan kewajibannya. Selain dari itu, dia dapat menahan hatiku dari perbuatan haram. Maka karena semua itu saya terima saja kecerewetan mereka." Maka berkatalah orang itu, "Istriku juga sedemikian, maka akan saya terima saja dalam masa tidak lama kita hidup di dunia." Tidak lama kita hidup di dunia ini. Hikayat, seorang soleh mempunyai saudara yang soleh juga di lain tempat yang berjauhan. Maka ia berziarah pada saudaranya tiap tahun 1 kali. Dan pada suatu hari ketika ia berziarah ke rumah saudaranya dan mengetuk pintu rumahnya, ditanya oleh istri saudaranya, "Siapa?" Jawabnya, "Iparmu, saudara dari suamimu, datang untuk berkunjung." Maka istrinya berkata, "Ia masih pergi mencari kayu, semoga tidak dikembalikan oleh Allah." Lalu memaki-makinya sekuatnya. Kemudian tidak lama datang saudaranya mendapat seikat kayu yang dipikulkan
pada harimau. Dan setelah diturunkan kayu dari punggung harimau, ia berkata pada harimau itu, "Pergilah, semoga Allah memberkahi kamu." Kemudian mempersilahkan saudaranya untuk masuk rumah, sedang istrinya terus memaki padanya, tetapi tidak dijawab walau sepatah kata, sehingga dihidangkan dan makan bersama-sama. Kemudian minta izin kembali dan tidak henti-hentinya memikirkan kesabaran saudaranya terhadap istrinya yang demikian itu. Kemudian di lain tahun datang kembali berkunjung pada kawannya itu. Dan ketika sampai di rumah dan mengetuk pintu, ditanya oleh istrinya, "Siapa?" Jawabnya, "Aku saudara suamimu datang untuk berkunjung." Maka disambut oleh istrinya, "Selamat datang," dan dipersilahkan untuk menunggu suaminya yang sedang pergi mencari kayu, dan dipuji-puji suaminya. Maka tidak lama datanglah suami memikul kayu di atas punggungnya, kemudian dipersilakan masuk, dan sesudah makan bersama ia bertanya tentang hal dahulu ketika itu harimau membawakan kayunya, dan kini kayu terpaksa dipikul sendiri. Jawabnya, "Hai saudaraku, istriku yang cerewet itu telah meninggal dunia, dan karena saya sabar atas kecerewetannya, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku. Kemudian ketika aku telah diganti oleh Allah dengan istri yang baik budi ini, sudah tidak ada lagi harimau itu, dan terpaksa saya harus memikul sendiri kayuku ini." Demikianlah pengajian tentang suami atau istri menolak hak yang lain. Semoga kita semuanya yang menjadi suami yang baik, yang menjadi istri yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.